Surat terbuka untuk wanita yang kupanggil ibu. Seorang ibu mengerti apa yang anaknya hadapi. Meski tak mengalaminya sendiri, ada insting yang lebih kuat dari baja yang ditempa. Ada jiwa yang tiap detiknya hidup demi kita. Ibunda ini tak dimaksudkan untuk memberitahu beliau apa yang kita rasakan. Besar kemungkinan beliau mengerti yang selama ini kita pendam, demi mengurai isi kepala kita sendiri, demi mengurangi rindu yang ada di dada kita. Halo Ma, apa kabar? Rasanya ganjil sekali melontarkan itu. Kita satu rumah, namun jarang kutanyakan kabarmu. Anak macam apa aku ini? Makanan yang kau sediakan di atas meja tak lantas membuatku peduli kabarmu saban hari. Maaf ya, Ma, mungkin kita jarang berbicara. Saat membuka mulut pun hanya adu argumen yang ada. Rasanya susah sekali menahan diri. Apapun yang ada di kepala, aku lontarkan semua. Begitu terucapkan, aku hanya bisa menyesal. Mama mungkin sudah biasa menghadapi ego dan kesoktahuan anaknya. Dari dulu tidak apa-apa. Engkau tersenyum dan tersenyum saja. Mamaku yang cantik, apa aku boleh bertanya? Bagaimana bentukku saat aku keluar dari rahimmu? Aku penasaran, Ma. Hanya bisa kubayangkan sakitnya. Dari situ, pikiranku melanglang ketika 9 bulan membawaku, hal-hal ganjil apa saja yang kulakukan terhadapmu. Bagaimana perasaanmu ketika tahu rasa sakitmu sebagai ibu tahan? Hanya kau derita saat melahirkan saja. Dari situ aku bisa mengerti betapa sabar dirimu selama ini. Tapi harus kuakui, kadang memang aku heran pada sikapmu. Mama pernah marah-marah ketika aku main ke rumah teman sampai jam 10 malam. Mama sibuk meneleponku untuk pulang. Padahal aku sudah bilang berkali-kali bahwa aku aman. Aku tahu Mama takut terjadi apa-apa denganku di jalan. Tapi tenanglah, Ma. Aku pasti bisa menjaga diri. Bukankah Mama sendiri yang mengajarkan aku untuk berani? Mungkin memang sulit Mama percayai, tapi aku sekarang sudah besar, sudah tahu bagaimana melindungi diriku sendiri di jalan. Mama ingat pernah menasihati supaya aku pandai berteman. Nah, kini aku punya teman-teman yang bisa kuandalkan. Ma, sebenarnya ada banyak hal yang ingin kusampaikan, tapi aku terlalu malu untuk mengatakannya langsung. Aku takut melihatmu menangis. Aku tidak tahan melihat air matamu keluar, apalagi ketika aku harus pergi ke tempat yang jauh dari rumah. Saat aku hendak berkelana, sementara Mama membuktikan perhatian dengan mempersiapkan barang bawaan untukku. Sayangnya, terkadang aku sendiri bingung barang-barang itu harus aku apakan. Ini Mama siapin selimut, bawa ya. Aduh, antara beli aja di sana. Berat tahu Ma? Aku masih ingat itu. Aku menolak barang-barang yang sudah kau siapkan untukku. Hanya ketika mau berangkat, aku mengangkutnya ke bagasi dengan berat hati dan separuh mencak-mencak tak mengerti. Namun saat jauh, aku rindu padamu. Untunglah ada barang-barang ini. Kupeluk saja selimut yang Mama siap, Ma. Bolehkah aku bertanya tentang impianmu saat muda dulu? Ketika umur 5, 10, atau seumurku? Cita-cita apa yang sebenarnya Mama gantungkan? Dokterkah? Layaknya anak-anak pada umumnya? Atau malah Mama punya cita-cita yang lebih unik? Seperti fotografer dan penulis buku? Maaf ya Ma, gara-gara aku, Mama harus berhenti mengejar impian masa kecil Mama. Karena keberadaanku, Mama harus rela mengambil apapun kesempatan berkarya yang ada. Dan bekerja 2 kali lebih keras dari seharusnya. Ya, aku melihatmu sebagai seorang pekerja keras. Bahkan tugas-tugas rumahan sebenarnya menyedot banyak tenaga dan waktu luang. Pagi-pagi sekali, Mama harus bangun untuk memasak sarapan. Selanjutnya, Mama harus menyiapkan peralatan sekolahku. Mama harus mengantarku ke sekolah, berbelanja agar di rumah ada yang bisa dimakan. Kadang, kalau aku sedang rajin, aku akan berusaha membantumu tapi Mama pun tidak selalu memperbolehkanku membantu. Sudah belajar, belum? Tanyamu. Iya, Mama banyak bertanya. Pertanyaan Mama pun sebenarnya selalu sama. Sudah makan belum? Sudah sholat? Kalau aku menjawab, nada bicaramu langsung berubah dan sifat cerewetmu mulai keluar. Mama ngoceh terus.
Kalau belum sempat gimana? Hanya itu jawaban yang keluar dari mulutku. Pusing rasanya mendengar ocehan mama. Mama tidak tahu kan? Saat mama menelpon, aku sengaja menjauhkan ponselku dari telinga karena bosan mendengar ocehan mama. Maaf ya, Ma. Di saat aku jauh dari rumah, banyak hal yang aku lakukan tanpa sepengetahuan mama. Ada beberapa hal yang ku tahu tak boleh aku langgar, namun tetap aku lakukan. Harus kuakui, ketika melakukannya, aku terhibur dan sedikit bangga. Aku jahat ya, Ma. Aku anak pembohong. Mama masih mau menyayangi anak pembohong sepertiku? Ma, tahukah kalau aku sangat takut untuk memperkenalkan calon menantumu? Aku takut Mama tidak setuju dengan pilihan hidupku. Senyummu membuyarkan kegelisahanku. Kamu senang sama dia? Sudah yakin? Yang penting itu kebahagiaanmu sendiri. Ma, wajahmu mulai menua. Mulai ada keriput di sana. Membuatku sadar ragamu tidak sekuat dulu. Penyakit mulai mengerogoti tubuhmu. Aku pun pernah harus melihatmu terbaring di atas tempat tidur. Tapi kau malah tetap tersenyum dan menanyakan apa aku sudah makan. Ma, tenang, aku sudah makan. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang belum sempat kusampaikan langsung. Aku tidak tahu kapan kita akan berpisah. Ada saatnya, aku akan mengantarkanmu ke tempat peristirahatan terakhirmu. Atau mungkin saja Mama yang mengantarkanku. Apapun akhirnya, akan ada saat di mana kita berdua harus rela. Kapanpun itu, hanya yang di sana yang tahu. Aku hanya ingin mengingat bahwa kita pasti kembali bertemu. Mama, Ibu, Ibundaku, terima kasih sudah memutuskan memilikiku. Terima kasih sudah memperkenalkanku pada dunia. Terima kasih sudah mengajarkanku apa arti perjuangan. Maafkan anakmu ini, yang selalu membuatmu was-was, yang selalu bertindak semrawut, yang tak cukup sering menyapu rumah. Aku hanya bisa berharap untuk terus bisa memberikan yang lebih baik lagi untukmu. Secerewet apapun dirimu, Mama tetap wanita nomor satu bagiku. Aku tidak bisa memilih siapa yang menjadi ibuku. Mama pun tak tahu anak seperti apa yang akhirnya lahir dari rahim Mama. Tuhan yang mempertemukan kita. Aku bersyukur bisa berkenalan dengan Mama. Tersenyumlah, Ma. Penggemar beratmu nomor satu, anakmu.